Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 22 Ramadan. Alhamdulillah, hari ini hari ke-22 dan sebentar lagi beberapa saat menjelang maghrib kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka mengisi kegiatan yang telah biasa kita canangkan pada bulan-bulan berikutnya. Pada hari ini sebetulnya adalah kegiatannya bertepatan dengan hari Sabtu. Ada istilah di Persis itu jitu, pengajian hari Sabtu yang biasa dilaksanakan keliling di rumah para jemaah secara bergantian. Nah, untuk kesempatan pada bulan Ramadan ini, pengajian ini bertempat di Masjid Al-Haram. Tentu sekalian dengan ada istilah bersamanya nanti iftar jama'i, buka bersama, insyaallah acara ini sampai tiba waktu maghrib. Untuk itu kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Ustaz Kiai Haji Dede Tasmara yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk hadir memberikan tausiah pada kesempatan ini, dan juga kepada Bapak Ibu Ikhwatul Iman, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tampaknya cukup lumayan, mungkin sudah sebagai imam yang masih belum hadir. Mudah-mudahan masih dalam perjalanan dan segera cepat untuk masuk ke masjid. Nah, pengajian ini sekali lagi adalah pengajian Sabtu, dan hari ini hari Sabtu ini kita isi sore hari ini untuk sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan yang didapat nanti lebih menguatkan kita, memantapkan kita juga, bertambah ilmu kita, memantapkan keimanan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahullah, waktu masih cukup panjang, kurang lebih 1,5 jam lagi untuk sampai ke maghrib. Supaya lebih luasa, mungkin kita langsung saja acara ini kita seluas-luasnya berikan kepada Pak Ustaz untuk memberikan tausiahnya pada kesempatan ini. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan memberikan tausiahnya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara ismun atau nama dengan musamma yang diberi nama itu pasti ada korelasi, ada hubungan. Misalkan saja salah satu alat yang biasa digunakan oleh tukang kayu, alat untuk mengasah gergaji, namanya kikir. Nah, kenapa alat untuk mengasah gergaji disebut kikir? Yang dalam bahasa Indonesia kikir itu bermakna pelit, pelit, bakhil bahasa Arabnya itu. Karena kalau kita cermati atau mekanisme kikir itu, ketika ada gergaji yang tumbul
karena karatan terlalu sering dipakai atau kadang-kadang ada yang tumpul karena jarang dipakai. Maka tentu perlu ditajamkan, diasahlah dengan kikir itu. Nah, cara kerjanya nanti mata dari gergaji itu akan digesek. Mata gergaji itu digesek oleh kikir. Nah, ketika terjadi gesekan antara mata gergaji dengan kikir itu, maka besi-besi yang ada pada gergaji itu biji-bijinya akan rontok. Sementara besi atau baja yang ada pada kikir itu awet, tidak rontok. Nah, sehingga itulah yang menjadi penyebab kenapa alat untuk mengasah gergaji disebut kikir. Jadi membatur bulu ucutan, kemana-mana bulu awet. Panjel 5 menit kayak gitu. Namun ke restoran dan api-api susah buka dompet. Jadi atos batur bulu keluar, kemana-mana bulu awet. Nah, kemudian rukun Islam yang ketiga disebut zakat. Pertanyaannya juga sama. Kenapa rukun Islam ketiga itu disebut zakat? Seperti kenapa rukun Islam kedua disebut sholat. Nah, zakat secara bahasa memiliki dua makna. Makna bahasa yang pertama, zakat berarti annama, tumbuh, berkembang, bertambah banyak, bertambah besar. Makna bahasa yang kedua untuk zakat, at-tathhir, membersihkan, mensucikan. Sedangkan secara istilahi yang disebut zakat itu adalah i'ta'u juz'in makhsusin, mengeluarkan bagian tertentu min malin makhsusin, dari harta tertentu, biwadin makhsusatin, dengan aturan tertentu, limustahiqihi, untuk orang-orang tertentu yang disebut dengan mustahik. Jadi zakat itu serba tertentu, mengeluarkan bagian tertentu yang disebut prosentase. Ada yang 2,5 seperti pada perdagangan, ada yang 5 atau 10% seperti dalam pertanian, tergantung cara pengainan. Yang paling besar 20% untuk barang temuan. Min malin makhsusin, dari harta tertentu, karena tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk ternak saja kan cuma 3 macam: domba, kemudian sapi, kemudian unta. Untuk perhiasan cuma 2, emas dan perak. Kalau ada orang yang memiliki perhiasan mutiara kelas 1 atau berlian, diamond, anu harganya bisa miliaran, nah itu tidak ada kewajiban zakat. Dulu ada orang kaya raya, orang Palembang, namanya Ki Agus Asep Ampunan. Karena kaya raya itu, kalau dalam acara-acara resmi beliau selalu memakai pakaian yang branded dan selalu membawa keris. Nah, pada handle-nya itu pakai berlian. Orang Belanda menyebutnya dia itu Asep Diamond. Kurang Cicadas sebetulnya. Ya. Itu cucu dari Ki Agus Muhammad Kamil yang jadi jalan Kamil itu di daerah Pasar Baru. Pasar Baru itu jadi nama jalan di Cicadas, dan itu ternyata donatur dari Asep Berlian. Donatur Persis juga donatur Muhammadiyah. Itu kalau Ki Agus itu kan Palembang. Jadi orang kaya Palembang itu Ki Agus. Nah, ada dua terima. Jadi malin maksusin dari harta tertentu, karena zakat itu serba tertentu. Biwadin maksusotin, dengan aturan tertentu. Ada nisab, ada daur. Nanti ada zakat itu ada
nisab bertahaul, ada juga zakatnya tanpa nisab dan haul. Kemudian limustahiqihi untuk orang-orang tertentu yang disebut dengan mustahik. Nah, itu pengertian zakat secara istilahi. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kenapa zakat disebut zakat? Korelasinya apa? Zakat dinamai zakat apabila melihat makna bahasa yang pertama, annama tumbuh berkembang bertambah banyak bertambah besar, karena harta tidak akan berkurang dengan dikeluarkan zakat. Atau istilah orang tua itu dengan terjemah bebas, tidak yang akan musnah jalan sangsara gara-gara lagi zakat. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi, mana kosot malun min sodakotin, harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Yang kedua, dari segi pahala, bahwa Allah itu berani memberi ganti atau membalas pahala minimal 10 kali lipat untuk perbuatan yang sunat dan pula untuk perbuatan yang wajib. Apabila melihat makna bahasa yang kedua, bahwa zakat itu membersihkan, mensucikan, karena zakat itu membersihkan harta juga membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari apa? Membersihkan jiwa dari semangat untuk mencuri. Karena secara logika sederhana saja, kalau ada orang yang rajin zakat, pasti tidak akan ada semangat korupsi. Kenapa? Hasil kerja, hasil keringatnya sendiri dia keluarkan. Jadi boro-boro kapikir maling gitu ya, hasil kerja kerasnya sendiri dia keluarkan. Dan sebaliknya nanti maling bangsa gitu ya, bahasa atau masalah koruptor, tidak akan ada semangat untuk sedekah. Kenapa? Boro-boro sedekah mubatur isikan. Nah, itu keterkaitan korelasi antara ismun dengan musamma, khususnya dalam hal ini tentang zakat. Nah, jadi hadirin hadirin zakat itu serba tertentu. Zakat itu ada 8 macam. Pertama, perdagangan. Untuk perdagangan ini tidak ada nisab, tidak ada haul. Besarnya 2,5%. Mengukur 2,5%-nya dari mana? Bukan dari modal, tapi dari harga beli barang yang akan dijual. Kalau istilah modal itu terlalu umum. Tukang bubur, rodana modal sanes. Modal, mangkokna, sewokna, modal. Tapi kan rodana tergerak di Jakarta, dasarnya dical dari kota. Mangkokna tergerak di Jakarta, dasarnya dical dari mangkok. Makanya istilahnya bukan dari modal, tapi dari harga beli barang yang akan dijual. Misal gitu ya, saya jual beli HP. Saya beli HP ini harganya 1 juta. Berarti kewajiban zakat saya itu 2,5% dari 1 juta. Saya sudah pegang kewajiban saya 25.000. Kemudian HP ini laku terjual 1.100.000. Maka yang 100.000 itu sisihkan dulu 25.000 untuk zakat, yang 75.000 itu milik saya. Nah, kemudian ya, kalau yang ada yang mengeluarkan zakat, yang zakat itu pedagang atau pembeli? Saya punya uang 1 juta. Saya beli sebuah HP 1 juta, saya ambil 1 juta. Kalau saya jual laku 1.100.000. 100.000 itu apa namanya? Keuntungan, laba. Ya, yang 100.000 itu dari siapa? Dari pembeli. Ya, dari yang 100.000 itu saya ambil 25.000, 2,5% dari 1 juta untuk mustahik. Yang 75 itu milik saya. Jadi pada hakikatnya yang zakat itu pembeli, bukan
bukan pedagang. Makanya dalam Al-Quran bahasanya apa? Wa atuz zakat, dan datangkan. Atar itu datang. Wa atuz zakat, dan datangkan zakat. Jadi pedagang mah bukan mengeluarkan zakat, tapi mendatangkan zakat. Tapi anggar we sakitu zakat pembeli anggar orang. Ya, padahal menjaga pembeli itu. Kalau di TV itu ada iklan instan, bayar durasinya, bayar habisnya. Yang bayar durasi dan bayar habis siapa? Kita konsumen, bukan produsen. Karena dari sebungkus mie instan itu sudah termasuk di harga 2.800 gitu. Itu teh aya kamu bayar durasi TV, aya kamu bayar gitu, bayar habis. Nah, tetapi nanti pedagang itu ada dua macam. Ada pedagang yang menaikkan harga. Ada nanti orang jual itu sistemnya komisi. Yang dikenai zakat itu yang menaikkan harga. Nanti dicalan gitu, dicalan buatan kelontongan gitu ya. Ya goreng bala-bala, goreng pisang, tapi dah gulungan goreng nyaliran mah dekatan adaan, dekat kosan. Ternyata ada tetangga nurajin gitu karena kagorengan. Ya kerjasama dengan kita, Pak, ieu nya goreng pisang ieu ti abdinan 700 rupiah, dijual oleh kita 1000. Kita menaikkan karena kita menaikkan harga. Tapi pemikir mah, Pak, ieu ti abdinan 1000 katanya. Upami laku 10, kamu bapak 2. Katakan komisi, tanah kayak jaga. Tapi nanti RCTI, terang RCTI, rombongan calon tanah Indonesia. RCTI ada tanah keren itu. Di mana di namanya? Memang di RCTI. Oh di TV saya sampai maklar ternyata rombongan calon tanah Indonesia. Nah maklar itu ada dua macam. Misal ya, Pak ini saya punya rumah, kemudian sertifikat hamil, ditinggal naik JOP harganya 1 M. Pengical itu untuk langkung pisangnya udah pasti langkungna. Tangke upami pajak 1 M, Bapak dapat 3%. Karena tidak aja kata komisi. Tapi kalau begini, obat disayangna, ya sangem. Maka pada dibicara sebagai oke, nah, RCTI itu dibicara 1,3, lalu ternyata, nah, bagi Jakarta RCTI 2,5% dari satunya, karena dia ikut memainkan harga. Itu ya. Nah, jadi nanti dagang itu, jaga perdagangan itu 2,5%, tidak ada hisab, tidak ada haul, berapapun kita belanja keluarkan 2,5%. Bagaimana kalau keuntungan itu kurang dari 2,5% dengan persaingan sekarang? Tetap ya lama. Apa 3 terhadap harga mau keseran buku ibu-ibu mah. Ada 100 perak, kayaknya kan itu. Mereka ngomong 2.500. Ibu-ibu mah. Jadi upami nawar terhadap Allah, asal loh. Jadi bapak-bapak kerjasama di so ibu-ibu juga rumah penasaran itu nggak bisa lah ibu-ibu. Nah itu ya. Nah ini terjadi dialami oleh mertua saya.
banting setir jadi jualan beras di stasiun. Makanya ketika saya pacaran sama istri saya itu, teman-teman bilang, pinter loh yang tahu mah, pinter naon, milih mitola teh benar beas. Gitu ya. Walaupun akhirnya digusur dan itu tanah PJK. Nah, cerita gitu ya, bahwa kan zaman Pak Harto mah biasa, 1 kilo ke 1.000. Zaman Pak Harto 1.000 lah kurang lebih. Sekarang berapa? 12.000 1 kilo. Maka kayak aki-aki ditaruh di sini tinggi, raos zaman Pak Harto, raos zaman Jokowi. Gelang zaman Pak Harto. Tongkat itu tinggi kayak orang bisa intel. Nah, raos zaman Pak Harto, pan untuk aki beres kiri hari itu. Pan zaman Jokowi pakai sarong, nah betul lah betul. Nah, saya tanya Pak, dari 1.000 itu untungnya berapa? 15 rupiah. Sementara kan jakatnya dari 1.000 kan 25 rupiah. Kan orang tua dulu bilang pokoknya jagat perdagangan mati nasa 1.000 salawe, mun 10.000 10 lawe. Gitu bahasanya mah. Jadi hari ada 1.000, hari bakti cuma 15 rupiah. Padahal 2,5% dari 1.000 itu kan 25 rupiah. Sampai mertua saya itu bertanya kepada pimpinan Persatuan Islam dulu, Kiai Haji Abdul Rahman, kumaha Ustaz pikir? Inti nama Jakarta tetap kudu keluar, usaha kudu jalan, dapur oke kudu ngumpul. Nah itu dengan terjemah bebas, Al-Ustaz Abdul Rahman menyampaikan hadis, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, lakukan sesuai dengan kemampuan. Karena keuntungan kurang dari 2,5%. Gugur jangan sesuai kemampuan. Maka kalau diatur, jadi jangan kaya, usaha jalan, dapur oke, ngumpul. Itu gambaran anak gitu ya. Dan nanti kalau kita dagang, yang dijaganya yang mana? Yang laku. Untuk laku mah terkenal. Urang bisa kos kaki sakoli. Kamu bicara sakoli tekan untuk musik. Ada istri urang tanya, Pak, itu sudah api nyuruh we eta kos kaki hiji dan engal raksa ai romel begini. Nanya rakyat kos kaki tanya. Ya, masih ke istri urang. Murah kali apa? Salah pola. Terserah rusak kos kaki kan. Baru dah. Jadi tidak sekolah kita 05 dekat Ical. Jakarta teu dasar di Ical gitu ya. Nah, kumaha pami urang teh itu melak rambutan. Gaduh rambutan 2 tangkal di buruan bumi teh. Pas usum rambutan lumayan gitu. Dipupu beketan gitu. Ical eta Jakarta. Dasar Indonesia lah itu apanya? Oh, nulis sebati ya, kegiatan jual beli. Betul sarang bulan, meser rambutan, kak, subang gitu terus nyala makan, tapi sampai. Kumaha orang tadi calancingan karena meser beas dical desa. Nah, satu itu gambaran mengenai zakat perdagangan. Kedua, zakat pertanian. Nah, pertanian ini ada nisab, ada haul. Genap kintal setengah nisabna haulnya setiap panen. Kumaha lamun ari serang teh nya 3 hektar. Dicicil panenan teh gitu sekali panen gitu setengah ton. Isu setengah ton gitu untuk menghindari nisab antara gitu. Tapi kan itu diakumulasikan gitu.
Upami kangkung kita 10 kan 10%. Nah itu ya. Kemudian tadi perdagangan, ternak nanti terakhir ya. Perhiasan. Itu tadi perhiasan 2, tidak ada nisan, tidak ada haul. Ngagaleun emas 1,5 gram, kanggo orok, anting, kenca, sabarapat, kabur sabarapat. Kalau kerjakan sebelum dipakai. Nah, tetapi ada yang sering kali lupa, ibu ya, ibu kabungkur waktu nikah, mas kawinan orang, kamu mas kebijakannya aja. Dan umumnya, saya sedikit niatnya, umum hilang, urusan teracan. Ya kata lainnya, kita harus dibicara. Nah seringkali lupa. Tapi kalau mas kawinnya itu berupa emas atau perak. Tapi kalau mas kawinnya rumah atau mobil bumi, kalau mas kawinnya seperangkat alat sholat sareng masjidna. Kemarin ada pertanyaan, boleh tidak masjid dipakai untuk mas kawin? Boleh, sebelum jadi ditetapkan sebagai wakaf. Mana? Tapi kalau sudah jadi wakaf tidak boleh, karena bukan jadi milik kita lagi. Nah itu ya. Nah jadi di bahasa hadis bahasa Quran mahar atau sedekah. Nganti Quran mah kulantaran umumna nganggo emas, mas kawin disebutkan. Lalu mas kawin atau seberapa 2025 karena tahun 2025 gitu ya. Tapi dasar perhiasan mas kawin walaupun bentuknya uang dasar biasanya tuh mas ya. Nah, mempelai wanita nampi we ridho gitu naon mas kawin nama asal jangan mas kawin lagi. Nah, kemudian kita punya perhiasan berupa emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% terlepas bagaimana cara kepemilikannya. Karena kita memiliki emas itu satu caranya bisa dengan membeli, tuh. Kedua karena dikasih seperti mas kawin tadi. Ketiga karena kita mendapat door prize. Keempat kadang-kadang hadiah. Itu dokter kulit. Itu kan ada apotek suka beli obat. Hadiah nanti mas. Ayo gula, ayo lepeng. Mana orang mengumpulnya ke Cina, boleh kawin. Hadiah nantinya mengumpulnya minum emas gitu. Termasuk nanti sudah ada pertanyaan begini. Bagaimana kalau kita punya warisan? Kita dapat warisan, ternyata bentuk warisan itu dalam perhiasan emas. Wajib dikeluarkan zakat. Nah, bukan zakat warisan, bukan. Tapi kita zakat perhiasan yang bentuknya emas, yang cara kepemilikannya itu dapat warisan. Jadi badai kenging warisan, nah badai meser, nah dipaparin ke batu, nah hadiah, tetap ini memang kita memiliki perhiasan. Upami kenging warisan samiliar, ternyata wajib zakat ente. Tapi kalau disimpan uang itu dan mengendap setelah lewat 1 tahun, ya kata kita simpan benar. Itu perhiasan, ya. Kemudian yang nyambung simpanan cuma 3, emas, perak, dan uang. Pada rupiah, pada dolar. Emas isoknya 90 gram. Uang apabila sudah senilai dengan 90 gram. Nah kalau untuk simpanan gitu ya, itu standarnya juga
Ya, anu 18 sama sekolah di situ. Itu masih muda. Anu koneknya kadang-kadang betul ya. Nah, jadi untuk kesimpanan itu 90 gram nisab itu standarnya adalah program mulia. Nah, makanya nanti ketika kita punya uang disimpan, jadi uang simpanan dari harus tinggi seperti itu. Saya harus sholat. Jadi kalau kita punya satu badan usaha, bukan rekening riba, dan bawahnya intinya kita tuh bayar rekeningnya kayak bukan simpanan. Kita harus sholat, kita di Jakarta kita pada. Jadi yang disebut dengan uang simpanan itu adalah anak positif selalu. Nah, berapa 100 juta uang masuk bisa belum tentu, tergantung nanti harga per gram logam mulia. Kan belum jadi cuma naik terus. Nah gitu ya. Nah kemudian proses penjualan perdagangan, pertanian, peternakan, perhiasan, simpanan. Kemudian yang keenam hasil tambahan 21%. Yang ketujuh itu barang temuan. Tapi perlu diperjelas lagi karena nanti barang temuan itu dalam bahasa hadis ada dua, ada lupa ada lintas. Dan nanti ada barang hukumnya beda. Kalau lupa itu menemukan barang di tempat yang biasa dilalui orang. Dan itu kita saja mesti diumumkan. Kalau setelah 1 tahun tidak bayar aku, maka jadi hak milik si penemu. Misal kita ke toilet kayak jam mana itu usaha ya bila kita keluar kayaknya nih seseorang ke TKN. Nah nanti TKN ini mesti mencatat siapa penemunya, umumkan di nama jalan dinding siapa yang masa kehilangan jam silakan menghubungi TKN. Setelah 1 tahun tidak ada dan mengaku, maka itu bukan jadi milik TKN tapi jadi milik si penemu. Akan dicatat penemu semua. Nah itu ya. Nah kemudian bagaimana kalau barang yang kita temukan itu cepat rusak? Pasca zaman itu menggunakan virus kreasi jantung, umumkan siapapun buruk. Nah begitu orang begitu upami isu pakai to ayah anu nilai yang berdosa. Resiko kecuali nama dapur karena harus diterapkan di seperti mungkin diusik. Kemudian kita ada dosa baik. Oh ya benar. Umumnya sampai satu daripada mubadi buruk menurut di mana-mana. Jadi sudah selesai kalau begitu. Nah kemudian yang kedua kita senang inilah yang wajib dikeluarkan zakat itu. Diurat dengan sesuatu kita ada jamaah dengan haram atau korun. Katakan itu. Nah misal dulu ya ada di pesantren itu ada pelajaran mutola'ah. Nah itu judul bukunya Bahrul Adab. Isinya adalah cerita rakyat yang dibangun. Jadi cerita rakyat yang dibangun nanti dikumpulkan oleh pemerintah. Makanya di sana pengarangnya itu mu'alifnya itu wali minal asatidah. Jadi beberapa urusan gitu. Ternyata pemerintah. Nah kenapa mereka bikin di tengah itu? Ustaz itu seorang yang diminta mengajar. Ustaz itu deh pada guru agama, pada guru matematika termasuk sekalipun mereka itu berbeda. Ustaz seperti kita dai itu kan boleh di luar mana-mana yang boleh. Ternyata di Timur Tengah misionaris itu dai sebutan itu. Nah jadi di mutola'ah itu adalah kumpulan cerita rakyat. Di orang namanya cerita rakyat. Karena budak kuncir, kayaknya mau apa ini budak kuncir. Itu cerita rakyat. Walau dan nanti ada juga ya di beberapa masjid Sankuya itu kan cerita rakyat juga gitu ya. Ya, pelataran Bobo Kayu, ini bulan ya. Daya sudi gitu ya. Ini bulan dari mana? Kira aku perlu nikah di mana? Pasti tidak boleh akhirnya menetapkan syarat yang tidak mungkin. Soal menghayat kawin kudu nyeun paru tapi kudu beres
kuliah di mereka dia. Pokoknya mah asal yang can beres gitu. Kita can resmi itu terus susah. Maka upami aya proyek jalan raya, sok disebut ieu mah proyek kuliah. Nah, sebenarnya gitu. Pokoknya yang mereka saya ini urusan hari ini. Nah, jadi dalam buku itu ada cerita rakyat, tetapi nanti ada pelajaran gitu ya, inspiratif. Seperti ada satu pepatah, al-kadzabu la yusaddaku wa in sadqa. Jalma anu biasa ngawadul mah sok sanaja di mana di waktu benar moal dipercaya. Eta we mah kita bukan ngomong aja beneran. Segala ada teh cerita rakyat itu mah teh aya dina kitab dina buku mutola'ah tentang di Bahrul Adab. Caranya yang ketika ini. Nah, salah satunya adalah judul nanti kejadian yang langka, kemudian keputusan hakim yang pun aneh. Jadi ceritanya ada dua orang, taruhlah si A memiliki sebidang tanah. Karena perlu uang, ditawarkan ada calon pembeli, ambil si B namanya itu. Adu kawin cocok harga sudah. Jadi si A menyerahkan tanah sebidang, si B menyerahkan uang, yaitu transaksi jual beli dan jadilah perpindahan. Jadi setelah jadi si B dia hapus menjual tanah macul, meletup dari kamu teras, namun di rumah dari peti besi emas. Kebijakan karena peti besi dibuka besi emas. Masih beda yang ulang dan boleh membeli tanah dan boleh membeli emas. Si B datang kepada si A. Akhirnya dongeng katanya nalika kuring dengan rata pacul kuring kena karena peti ternyata itu peti besi dan emas. Tadi emas dan milik anjir dari kuring dan kuring betul emas beli emas dan kuring malu masa beli tanah. Jadi si A itu ternyata memiliki anjir dan kuring mana jual tanah kerja bersih. Ayah begitu gimana ya? Kalau buat ibu-ibu begitu. Lamunya seacuh lancingan carobe. Pakai dua balik deh. Bila ada teman suka gorima gitu. Campulingnya ya. Lalu logika kasus, maka ibu akan dituntut dengan pasal pencucian uang. Itu langsung disangkut itu penggelapan barang bukti gitu. Jadi si B tidak mau memiliki, dan saya mau rumah sama emas. Si A juga tidak mau menerima, dan saya maka jual tanah juga sih. Kurang ke hakim, datanglah ke hakim, cerita permasalahan seperti apa. Kata hakim kepada si A, kamu punya anak tidak? Punya. Laki-laki perempuan, laki-laki. Seberapa umurnya? Tos mancing, cekap tak mau nikah. B, anjir buka-buka, gaduh, gadis. Oh, terus kawin ke B sana, dan mas kawinan, mas wetan. Beres lah. Ayat terakhir begitu nyedoanya. Ayat ada. Lumayan sama lihat oke. Sering ini mah sudah gitu ya. Ada hakim-hakim sebut ada. Zaman sekarang ada. Kenapa? Karena Nabi sendiri menyebutkan dari 3 hakim teh nu hiji ka surga, nu 2 ka neraka. Artinya masih ada hakim yang seperti itu memang. Nah, itulah nanti yang disebut dengan rikaz yang nanti wajib dikeluarkan jaraknya 20%. Cuma upami kita ya mengalami kejadian seperti itu, gaduh kebon di monteran bumi teh. Terus saya partai menunya saya itu biasanya beres lebaran apa, can segera mah saya ayo melang
Kedua, bolehkah zakat fitrah itu dikonversi dengan uang? Ketiga, mustahil zakat fitrah itu adalah atau hanya miskin saja? Itu di antara permasalahan yang muncul. Nah, tapi sebelum ke zakat fitrah nanti kita kembali dulu sedikit ke mustahil zakat. Itu di dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 mustahil zakat. Tapi kalau kita lebih teliti, ternyata yang 4 pertama kata sambungnya memakai li, innama shadaqatu lil fuqara, 4 berikutnya pakai fi wa bil riqab. Ternyata itu memiliki makna berbeda. Kalau yang 4 pertama boleh diambil, kalau 4 terakhir itu bukan ambil. Nah, yang pertama fakir, bentuk pluralnya fuqara. Fakir itu secara bahasa artinya orang yang sangat perlu, orang yang sangat membutuhkan. Makanya sudah ada ustaz-ustaz yang untuk menunjukkan rasa tawadu, secara tawadu itu jadi low profile di sana malah anak asal al fakir ilallah, orang yang sangat memerlukan pertolongan Allah gitu. Nah, sedangkan secara istilahnya disebut fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, otomatis tidak punya penghasilan. Nah, ini kenapa perlu dijelaskan, karena ini hati-hati juga buat yang bijakan gitu ya. Di Cimahi di Cianjuang, karena dakwah Nabi itu di Cianjuang itu perumahan untuk karyawan PPDI dulu itu Cianjuang di Cimahi lewat Cibabat itu. Nah, ada 6 orang yang datang kepada Jami Jakat daftar sebagai mustahil. Pak tidak tahu ya dari fakir. Nah, ini bapak terukur nama pada menteri mau yang terus pensiun. Dan cek ustaz oke, karena tulis fakir teh butuh boga gawe. Pada terus pensiun ya itu kan. Pan ada pemasukan pensiunan. Eta tidak termasuk fakir. Apa ini tidak ada kalau saya tidak kos-kosan bisa kos-kosan. Jadi gimana saya bisa sebulan ekstra. Itu tak fakir ya. Nah, miskin kalau miskin itu relatif lebih beruntung daripada fakir. Miskin itu punya yang berbeda. Tetapi hasil kerja sehari tidak mencukupi kebutuhan material sehari. Kalian mengenai aku Habib Asgar, artis tahun 80-an. Namanya nama artisnya Henky Tornado. Ya, itu Habib Asgar Pakistan. Tengok sobat ya. Nah, kemudian fisabilillah itu untuk segala sesuatu yang bisa meninggikan cinta Islam. Orang seringkali memaknai fisabilillah pramumpul, padahal tidak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ada seorang suami mengeluarkan zakat berupa unta 1 ekor, diminta oleh istrinya. Kambing kemudian dari umroh, si suami bilang, "Kira-kira ayah zakat ke istri gitu ya." Laporlah si istri itu kepada Nabi. Kata Nabi kepada suami itu, berikan untamu kepada istrimu itu, karena haji dan umroh itu fisabilillah. Makanya Al-Ustaz bikin sodikin gitu ya, pengen itu ngeberangkatkan umroh tapi nggak harus boleh. Kata Nabi ayah harus booking porsi gitu, kalau belum bersama ayah, tapi hanya jaga boleh. Kemudian yang ke-8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu secara harfiah Ibnu anak Sabil jalan. Ngambil baru ada aneh anak gitu ya, sekelas Profesor Quraisyihab memaknai Ibnu Sabil anak jalan. Itu secara harfiah yang disebut Ibnu Sabil itu adalah orang yang melakukan perjalanan lalu dia kehabisan ongkos, kehabisan bekal, dan sulit mengambil kekayaannya walaupun di kampung halamannya dia kaya. Maka dia berhak meminta dan kita boleh memberi. Tanya juga kemana gitunya. Di beberapa tempat sok ayam biasa nama karya tanah dan jemaah nalikan DKM menuju murah kencleng. Yo
atau ninggal KTP-na nyaeta kagantun semakin kuat kan. Abdi ke tabur 2 badai ka Garut saran-saran abdi itu tekelan nareko abdi mah Garut naon ge Cisopek ini tuh lampung gelap siapa turunan si gunung jago tutup kan kami ramade harus nalih dia kan kita sudah bingungnya iya teh ini masih hasil bohong ini masih hasilnya kira-kira orang di jalan kasih bernomor. Ini saya pribadi ya, kalau saya beri saja walaupun tidak sesuai dengan nominal yang dia minta. Dengan memberi kita sudah dapat pahala, urusan jujur dan bohong itu urusan dirinya dengan Allah. Tapi orang minimal kotor. Wajah orang itu pilih kayak yang termurus. Karena nanti yang disebut nahi mungkar itu tidak selamanya dalam bentuk mengejar-ngejar mencuri, tetapi mengunci pintu rumah dengan apapun itu termasuk kepada nahi. Tapi setidak-tidaknya gitu, kalau itu nipu, setidak-tidaknya tukang tipu maca Quran minimal atau 60 gitu. Di antara yang berhak meminta itu adalah ibu sakit, maca gitu, maca Quran. Nah, kemudian kita lanjut dari tadi ya. Kita pernah mendengar dalam satu ceramah dari seorang mubalik yang formal gitu, berbicara tentang masalah bid'ah. Sedikit bid'ah. Kalau dia nulis yang di zaman Nabi ada itu sunnah, yang di zaman Nabi tidak ada sekarang bid'ah. Contoh, di zaman Nabi zakat dengan apa? Gandum, kurma. Sekarang kita zakat dengan apa? Beras, bina ini coret. Kan begitu ya? Ini kamu dari kaki sampai kepala bina semua itu. Jadi, apakah zakat kita sekarang dengan beras? Apakah bid'ah? Satu. Apakah kita sekarang zakat dengan beras? Apakah itu artinya kias sebenarnya? Bukan. Kita mengeluarkan zakat kita berupa beras, bukan bid'ah, bukan juga kias sebenarnya. Karena ada hadis yang secara umum menggunakan redaksi. Kami mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah so'an min to'amin, satu so' berupa makanan pokok umum. So'an min to'amin, satu so' berupa makanan pokok. Gandum makanan pokok, ya. Jagung makanan pokok, ya. Beras, sagu. Jadi pemimunan dalam zakat fitrah kudes adalah dalilnya so'an min to'amin, satu so' berupa makanan pokok. Satu itu. Yang kedua, kumaha itu harus ayam kekeh kubeas. Dakinan dari oke makanan. Upami bari amal ke dalil eta kedah kukejo. Tong kubeas. Nah, dalam wal aya jami anu kosong mangan beas. Aya apa mangan beas kok saku. Tuh, kedah saku. Upami dalilna makanan gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ada dua pertanyaan dulu. Karena nanti yang disebut dalil itu tidak mesti persis, minimal ada kejadian yang dia. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah berwudu dari air yang dialirkan melalui keran? Di zaman Nabi ada keran tidak kerannya? Ayo. Dua, ini kan pengeras suara nih. Di zaman Nabi ada pengeras suara tidak? Tidak. Makanya memang kalau susah ada saat latih gitu ya. Sudah bisa dibilang ini pengeras suara tidak bisa nih, karena zaman Nabi tidak ada. Baik, kita timbang. Nabi itu sakit 2 kali. Sakit pertama tulang rusuknya retak karena jatuh dari kuda. Sakit kedua selama 12 hari di akhir hayatnya dia menjadi wasilah orang. Sakit hari ke-8 itu parah itu sampai tidak bisa ke masjid. Kemudian malam Senin karena hari Seninnya orang
malam Senin waktu Isya Nabi merasa ringan, maka Nabi meminta air untuk berwudu, pingsan. Nabi siuman, wudu lagi, pingsan lagi, siuman lagi, wudu lagi. Terpingsan pas wudu kami di rumah. Lalu Nabi dibawa ke masjid, dihapit oleh Al-Abbas, paman Nabi, dan Ali, sepupu Nabi. Kata Aisyah, aku melihat kedua kaki Nabi menggaris tanah. Harusnya marah sekali untuk melangkah mengangkat kaki Yesus sampai digusur. Tapi itu kan orang mahal yang seperti di bumi mereka mesti ada bumi sadis itu orang mahal yang saya itu ya. Nabi menangkap digusur. Ketika itu Abu Bakar sudah siap pada posisi sebagai imam, karena kan pada hari sebelumnya Nabi ketika tidak bisa mengimami itu, Nabi bersabda kepada Aisyah, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Aisyah menolak. Aisyah sebagai anak dari Abu Bakar sangat tahu begitu karakter Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya yang mudah menangis, kepercayaan. Jangan kau suruh Abu Bakar ya Rasulullah. Abu Bakar itu mudah menangis. Aku khawatir dia tidak bisa menamatkan tugasnya sebagai imam ketika mesti berdiri di tempat engkau biasa berdiri karena tangisan. Suruh saja Umar, karena Umar itu orangnya tegar. Nabi suruh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar menjadi imam pada hari betul-betul. Nah waktu Isya itu, malam Senin itu, ketika Abu Bakar sudah berdiri di depan, Abu Bakar melihat Nabi dibawa masuk, senang bukan? Nah kemudian Abu Bakar mundur, mau gabung ke saf pertama, tapi Nabi berisyarat supaya Abu Bakar tetap di depan. Maka posisi Abu Bakar tetap di depan, di tempat imam. Lalu Nabi didudukkan di samping kiri Abu Bakar. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri di samping kanan. Nabi sebagai imam tentu mesti mengomando. Karena sakit, pelan suaranya. Supaya terdengar oleh makmum yang lain, Abu Bakar mengeraskan suaranya. Allahu Akbar. Saya tanya lagi, ada tidak pengeras suara di jemaah? Ada. Memang Abu Bakar. Ya kan Abu Bakar mengeraskan suara. Sampai sekolah buatan ini Pak, ini buatan Allah. Artinya ketika ada pertanyaan, apakah ada pengeras suara di jemaah? Ada. Walaupun bukan seperti ini. Jadi ada peristiwa yang mirip. Jadi menggunakan pengeras suara juga bukan di zaman juga sudah terjadi. Bahkan Imam Al-Bukhari itu kalau menyampaikan hadis itu pendengarnya sampai 7.000 orang. Bagaimana agar suaranya terdengar? Maka Imam Bukhari ngetes haddatsana. Tanya terdengar oleh kamu terdengar. Umpamanya orang yang jaraknya 15 meter tidak, maka Nabi Imam Al-Bukhari menempatkan orang tiap 15 meter. Haddatsana terusnya sampai itu kan pengeras suara. Nah makanya zaman dulu itu kalau memberikan pengajian karena pengeras suara seperti ini belum ada, maka mereka suka memposisikan pendengar itu membentuk lingkaran. Pembicara disimpan di depan, mustami disuruh membentuk lingkaran. Lingkaran bahasa Arabnya halaqah. Maka pengajian disebutnya halaqah. Melihat posisi mustami yang membentuk lingkaran. Dalam bahasa Arab padanan kata dari halaqah adalah yaitu daurah. Daurah itu sama lingkaran. Makanya majelis taklim disebutnya halaqah atau daurah. Itu melihat posisi pendengar. Tapi nanti dari sifat itu sekarang sudah menjadi nama. Kajian mustamilan aja jangan aja. Tapi halaqah disebutkan. Jadi dari sifat sekarang sudah menjadi nama. Ustaz biasa ke kultum badan hor tolong itu sama rakyat. Oh gitu ya. Hari kultum tahu
naon singkatan. Itu disebutkan kultum tapi tolong itu yang sabar aja. Itu padahal kultum itu singkatan tidak pukul utus. Itu kan. Nah, kedua kan udah yang mau dikumpulin ya. Kedua, Nabi berangkat ke Medan Perang. Tiba-tiba di perjalanan Nabi ingin buang air, maka Nabi menyuruh kepada pasukan silakan berangkat duluan, tapi tunggu di tempat tertentu. Maka Nabi didampingi oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Istirahat mencari tempat yang tersembunyi dari pandangan orang untuk menunaikan hajatnya. Pan Nabi masa dia rengsek karotan keamanan selalu wudhu walaupun waktu sholat masih lama. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai sahabat muda itu hidang kenal bahasa Indonesia. Seperti dan terkenal di piwaran ya. Hidang. Orang sudah unggul biasa nyebab hidang dan orang merah itu biasa. Biasa nyebab ke ledeng. Makanya Bapak dan Ibu di perkantoran di Medan itu tidak ada yang menggunakan komputer kan? Komputer. Tidak ada yang menggunakan komputer. Pakai komputer saja. Nah, itu teman-teman. Zaman dulu itu orang kalau bersafar selalu membawa bekal air menggunakan girbah. Girbah itu alat untuk menampung air yang terbuat dari kulit hewan. Kan orang kalau di masjid domba langsung berobatnya becir, supaya depan menggunakan buntungan gitu kan. Dan itu memang secara teori itu kan ada yang di buntungan. Muntos pakai domba itu. Umpamanya domba terus jelas mati ya. Cepat kepalanya diputus, dua kaki depannya putus. Itu ya. Untuk apa? Karena domba itu hewan koloni di sebelah berkelompok. Nah, nanti ada semacam jam. Itu satu di bawah mata, di atas hidung, di sisi koloni ini. Itu adalah jam untuk menandai koloninya. Yang kedua di kaki depannya. Maka soalnya benernya Bapak Jalur yang lain karena tomong Bapak Jalur kene itu LGBT. Bukan, itu untuk menandai bahwa itu kelompoknya. Dan ternyata dia itu bau disebutkan bau perangus, bau lemah. Dan itu makanya bagaimana supaya dari bawah itu bau perangus. Nah itu cepat kalau sudah mati potong kepalanya dan kedua kaki depan. Itu tapi kayak di daerah tertentu beda. Satu Sumba, kedua Sumba. Nah orang Sumba dan orang Sumba, orang yang masjid domba itu tidak pernah kepala dan kakinya diputus. Nyisip ya, anak syukuran. Kenapa? Untuk mempertahankan bau itu. Dan domba perlu bau itu. Itu domba perlu bau khasnya. Ya. Nah nanti bikin keluar dari kandung apa di black kan? Si kulit black gitu ya. Nah tapi kalau nanti kulitnya mau digunakan untuk membuat girbah itu tidak di black, lingkarannya utuh. Potong leher, dua kaki. Nah, nanti untuk mengeluarkan daging dan jeroan itu dimutilasi, dikorowotan untuk mempertahankan lingkar tubuh. Nah, nanti sama saja otaknya dibersih. Taliannya dia bekas potongan itu. Itulah yang disebut dengan girbah. Nah, jadi ketika Nabi berwudu itu, Al-Mughirah bin Syu'bah itu Nabi mendekatkan tangannya, miringkan, mencolok. Nabi basuh wajah, kaitkan, terima sholat. Nabi mendekatkan tangannya, sholat gitu. Kembali ke pertanyaan kedua, Nabi pernah berwudu dari air kan?
Di zaman Nabi ada keran ada mereknya Al-Mughirah surga. Bahkan keran yang digunakan oleh Nabi itu menggunakan sistem sensor. Persis seperti yang ada di bandara internasional. Karena ketika mau di bandaranya kayak lebih pencet, putar lebih keras. Pas dari situ dia menggunakan sistem sensor. Mas macam aja catatkan soal apa? Aneh mah. Catatkan macam itu lebih baru. Nah itu keran yang ada di zaman itu sistem sensor. Nabi mendekatkan tangannya, macam Nabi dijauhkan terus. Cuma keran yang ada di bandara Soekarno-Hatta otomatis atau disebut di zaman Nabi mah kokor otomatis. Atau kokor gitu. Kokor dari bahasa Jerman panah. Nah, kita masuk ke ternak ya. Ternak itu kan 3, domba atau sejenis, kemudian sapi atau sejenis, kemudian unta. Hanya itu. Kita ambil unta saja. Ini masih sebatas pengetahuan saja selintas, nanti ada gambaran. Untuk ternak itu ada nisab dan haul. Haulnya 1 tahun menurut sistem pelanggaran Hijriah. Jadi bukan Januari ketemu Januari, tapi Muharram ketemu Muharram atau Ramadan ketemu Ramadan. Nah, nisabnya untuk unta itu baru dikenai kewajiban zakat kalau jumlahnya minimal 5 ekor. Nanti kalau unta yang diternakan itu 5 sampai 24 ekor, zakatnya untuk tiap 5 ekor unta seekor kambing. Jadi kalau punya 24 unta, berapa ekor kambing zakatnya? 4. 5 dan 4 kan terdekat, kan belum sampai di sana. Nah kemudian kalau unta yang diternakan itu 25 ekor sampai 35 ekor, setelah 1 tahun zakatnya adalah anak unta betina yang umurnya sudah lewat 1 tahun masuk tahun kedua. Disebutnya bintu mahkon. Apa itu? Mahkon itu adalah unta yang umurnya sudah lewat 1 tahun masuk tahun kedua, itu mahkon. Kemudian kalau unta yang diternakan itu 36 sampai 45 ekor lewat 1 tahun, zakatnya anak unta betina yang umurnya lewat 2 tahun masuk tahun ketiga. Namanya bintu mahkon. Jadi umpamanya 1 tahun masuk tahun kedua itu namanya mahkon. Kemudian kalau 2 tahun masuk tahun ketiga namanya labun. Jadi kalau unta yang diternakan itu 25 sampai 35 itu bintu mahkon. Kalau 36 sampai 45 itu bintu labun. Karena keunikan, keamilikan, ketelitian jadi sama bahasa Arab. Jadi untuk unta itu yang jenjang umur ada namanya. Di umuran paling tua. Mun geus gede aja, mun anak-anak ini. Naon dina? Meneo. Anak-anak dia meneo. Mun geus gede we ngaranna mun leutik ini. Anak-anak we. Tapi kantornya ke salah satu restoran Sunda, meser ayam, kan cing meser ayam beda di luar gitu, sana kuis ayam sesuatu ini dulu,
kalau Jakarta urutannya itu 61 sampai 75, 1 tahun sudah lewat, maka Jakarta itu anak unta yang umurnya sudah lewat 4 tahun masuk tahun kelima, namanya jad'ah. Oh, apa? Umur 1 tahun masuk tahun kedua, apa namanya? Mahkon. Lewat 2 tahun masuk tahun ketiga, namanya labun. 3 tahun masuk tahun keempat, namanya hikkoh. 4 tahun masuk tahun kelima, namanya jad'ah. Itu ya, mahkon, labun, hikkoh, jad'ah. Alhamdulillah, aku tadi cepat dari kota lagi itu. Yang itu yang urutan ya. Jadi 1 tahun masuk tahun kedua, mahkon. 2 tahun masuk tahun ketiga, labun. 3 masuk tahun keempat, hikkoh. 4 masuk tahun kelima, jad'ah. Ariyana sama hikkoh ada di mana? Berat mana? Berat jad'ah karena umurnya perlu lebih tua, gitu kan? Nah, bagaimana kalau kita sebagai amil zakat ditugaskan untuk mendatangi peternak unta di rumah ternak? Misalnya 70 ya, mana ya? Berarti Jakarta jad'ah. Unta yang telah ber-24 tahun masuk tahun kelima. Ternyata di sana jad'ah tidak ada. Si peternak itu hanya memiliki hikkoh yang umurnya 1 tahun lebih muda daripada jad'ah. Kita kata cuma gitu. Nah, ada apa? Atau mana juga ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika menugaskan Anas untuk menjadi amil, Abu Bakar menulis surat yang isinya itu adalah petunjuk dari Nabi mengenai aturan zakat. Salah satu poinnya itu, apabila ada peternak yang untanya itu 61 sampai 75, maka dia wajib mengeluarkan zakat seekor jad'ah. Lalu dia tidak memiliki jad'ah, yang dia miliki hikkoh. Kata Abu Bakar, lalu satu terima saja hikkoh. Tapi nanti si peternak mesti menambah 2 ekor kambing, atau si peternak menambah 20 dirham. Hari 20 dirham seberapa gitu? Nah, untuk mengetahui dirham kita mesti mengetahui itu dinar. Dinar mata uang yang terbuat dari emas murni, antam ya. Beratnya itu 4 gram separat. Ini lagi. Upami hoyong terang, upami sadinar dirupiahkeun jangan sebelah kan tuh ninggal dengan Google hari harga LM minus 1 gram seberapa. Kan gitu, pas alur bang Google jadi untung rata ngomong. Gitu. Nah, hampir 1.700.000 per 1 gram. Antam sekarang. Urang ngomong teh namanya ini. 1 dinar sama dengan 6 juta. Jadi dinar itu mata uang dengan nilai terbesar. Euro berapa? 18, dolar 16, gitu ya. 1 dinar 6 juta. Kita ambil 6 juta ya, padahal lebih ya, supaya mudah saja. Nah, jadi 1 dinar itu 6 juta. 1 dinar sama dengan 12 dirham. Berarti saya dengar berapa? 500.000. Nah, kenapa yang tadi kita ketahui? Karena bukan hanya dalam bab zakat. Nanti kalau ada orang yang mencuri, bukan karena didorong oleh kedaruratan, baru tangannya dipotong. Kalau barang yang dicuri itu nilainya 1/4 dinar. 1/4 dinar seberapa? Dirham. Berapa? 3
Jadi seberapa nominal apa ya? Dirupiahkan 1,5 juta. Kan 1,5 juta. Jadi lumayan besar. Seberapa kemarin 1,5 juta. Mun alih dipotong berarti mau ada kecil. Seperti ayeuna beca isu betul. Tidak sampai bisa. Nah, jadi kalau 20 dirham berapa? 20 kan 10 juta kan? Nah, jadi kalau orang dikenai kewajiban zakatnya itu seekor dirham, tapi dia tidak punya, terima saja hiko. Tapi si peternak mesti menambah 2 ekor kambing atau 20 dirham, 10 juta. Itu tadi proses kalau domba tidak. Dari domba ada sebenarnya gitunya 5 juta. Nah, ada lagi satu hadis sebenarnya mengkonversi benda tertentu, tapi ini saja dulu. Nah, ini menjadi landasan bahwa zakat itu bisa dikonversi dengan benda lain yang senilai. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah zakat fitrah tidak berupa beras, tapi berupa uang sebenarnya? Tapi mesti dengan yang senilai dengan beras yang biasa kita konsumsi. Adapun petunjuk dari KUA buat golongan menengah ke bawah jangan jadi patokan. Misalnya kita 25.000 berarti kamu sekitar 10.000. Kalau kita biasa makan beras Cianjur, Pandarwangi, sakilonan 20.000 berarti 50.000 per kepala. Artinya biasanya harga 17.000. Wangi pandan, saya pandan wangi pandan. Dan namanya bunga pandan kan sama goreng. Nah, nggak sesuai. Nah, kemarin ada begini, ayah TKI Pak di Saudi. Ada orang Saudi kembali, nah saya banyak Jakarta lagi Bandung, kita fitrah deh, teleponan orang baru. Saya transfer sana Jakarta, ya grup supir itunya seberapa seberapa Jakarta di Bandung 30.000 di Bandung, yang seberapa kali 5 150.000, ada yang biasa makan boleh pasar juga. Jadi ada yang ritual biasa makan gitu ya, ada jakan biasa tidak boleh. Di Bintaro Pak, saya pernah lihat tuh di Bintaro ayah buah rambutan 700 gram 7 ons 42 real 7 ons 42 real 200.000 dikurang 200.000 kan yang 20 kilo atau balik dari rambutan itu balik tenaga. Nah, lalu ada di sembako itu ada beras dengan judulnya ada aneh, beras Cianjur made in Thailand. Betul. Nah, jadi beras Cianjur made in Thailand itu per kilo 20 real. Kayak 20 real 80.000. 88. Berapa? 88.000. Karena kan 4.400 1 real. Kalau 10 real 44 kan? Kalau 20 real 88.
dia. Kalau gitu. Cepat sama dokter aja. Nah itulah ya, jadi upah minimal jaga tugas bukan kias, bukan hanya tetapi ada di bawah redaksi secara umum soal di pahami itu. Kalau dikonversi dengan beberapa boleh juga karena ada peristiwa yang sama, itu duduk di zaman Nabi atau di zaman Nabi. Begitu ya. Ini obrolan yang penting kita masa sore bagi proses ada. Jadi kita bahas atau sekarang seberapa ini? Tak gitu